Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya saat ini kita memasuki turnamen terbaru, yaitu turnamen rutin yang dilaksanakan oleh chess.com, Title 2SD. Tentunya juga permainan terbaru dari Grandmaster Daniil Dubov. Siapa yang sudah kangen dengan salah satu pemain catur yang cukup elegan dan juga cukup kreatif pada zaman ini? Tentunya saat menghadapi bertemu dengan pecatur Israel, Grandmaster Nijant Steinbeck. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Daniil Dubov sebagai pemegang buah putih memulangkan dengan kuda ke F3. Ia memilih pembukaan reti, di mana pembukaan ini ke depan cukup mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. Dibalas pion ke D5, lalu D4, kuda ke F6, dan gajah ke G5 saat ini langsung juga mengancam kuda. Ini dinamakan dengan touré attack. Berlanjut dengan kuda ke E4 kembali mengancam gajah. Gajah mundur ke H4, lalu F6 saat ini juga ingin menjebak gajah ke depan. Dilanjutkan C4 menyerang atau menawarkan pion pusat, C6 mempersolid pion pusat, kuda ke C3 menawarkan kuda, dan H5 saat ini di mana ke depan rencana dari hitam ialah untuk menjebak gajah teman-teman. Berlanjut dengan pion ke E3 saat ini tanpa menghiraukan teman-teman, dan gajah ke F5 dimainkan. Karena apa? Sebelumnya bagaimana bang jika G5 saat ini? Masalahnya gajah ke G3, dan apabila H4 ditukarkan saja gajah terhadap kuda. Dan ini yang terjadi teman-teman, dan H3 pion pun terhentikan. Oleh karena itulah hitam memilih terlebih dahulu yaitu dengan gajah ke F5 supaya ke depan lalu mengaktifkan pion, karena ketika pion diaktifkan gajah mulai terhalangi teman-teman. Dan Dubov merespon dengan gajah ke D3 mengaktifkan juga menambah tekanan terhadap kuda, baru fokus rencana pion ke E6. Rokade saat ini dan kuda ke D7 di mana ke depan teman-teman lalu mensupport pion melaju, karena apabila gajah mundur dan juga diancam tidak ada lagi ancaman terhadap kuda. Oke, menteri ke C2 saat ini juga menambah tekanan terhadap gajah dan sesuai rencana G5. Dan saat ini teman-teman, tanpa menyelamatkan gajah tentunya, Daniil Dubov terlebih dahulu kuda memukul kuda, pion menerima. Gajah memukul gajah saat ini juga mengancam gajah ke depan. Gajah memukul gajah, menteri menerima, dan kita lihat teman-teman, di sini juga gajah terancam, tetapi pion juga terancam sehingga raja ke F7 terlebih dahulu mensupport pion. Yang jadi pertanyaan, juga disarankan oleh komputer bahwa memukul gajah juga salah satu opsi, tetapi ini penuh risiko teman-teman. Di mana menteri juga langsung memukul pion skak. Apa yang harus dilakukan? Di sini wajib ditukarkan dengan menteri menutup. Menteri memukul menteri, pertukaran. Kuda memukul pion saat ini kita lihat dapat bermanuver ke depan, mengancam benteng juga mengancam gajah, di mana dapat raja tentunya untuk juga mendekat, dan 3 pion ini ke depan akan bersaing dengan gajah. Inilah salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Namun di dalam posisi ini hitam kurang tertarik dengan posisi ini sehingga ia terlebih dahulu raja ke F7. Dan juga teman-teman, disinilah salah satu bagaimana inisiasi yang ditemukan oleh Daniil Dubov. Anda post seperti ini, apa langkah brilian yang ditemukan oleh putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Memang sangat sederhana kita lihat, tetapi komputer memberikan langkah ini adalah langkah brilian karena merupakan langkah inisiasi yang cukup hebat, yaitu dengan D5. Kita lihat, tanpa menyelamatkan gajah, ia justru menyerang kembali teman-teman. Kuda ke C5 saat ini kembali mengancam menteri, sehingga tanpa menyelamatkan menteri atau sebelum menyelamatkan menteri, terlebih dahulu pion memukul pion tempo skak. Raja ke G7, maka menteri baru ke F5 saat ini. Menteri ke D3 berlanjut menawarkan menteri, dan di sini disepakati oleh Daniil Dubov, kuda menerima, dan barulah gajah menyelamatkan diri ke G3. Bagaimana hitam melanjutkan permainan? Kuda saat ini memukul pion teman-teman. Sebelumnya mungkin ada yang bertanya, bagaimana bang jika saat ini pion ke H4 mengancam gajah? Yang terjadi gajah ke C7 dapat menyelamatkan diri. B6 bang, supaya juga menjebak gajah ke depan. Masalahnya benteng ke D1 mengancam kuda. Setelah kuda memukul pion, kita ambil karena ini cukup logis. Maka di sini benteng dapat ke D7 skak. Waktu yang sama juga mendukung gajahnya ke depan. Semisal raja ke G8 tentunya, maka gajah ke D8 saat ini. Gajah ke G7 mensupport pion, maka kuda ke D4, dan kita lihat teman-teman, di sini ke depan bermanuver, menekan juga gajah, dan di sini pun secara posisi dan juga secara kualitas putih jauh lebih baik.
Untuk itulah teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi dipilih tentunya dengan kuda memukul pion, maka berlanjut benteng ke B1 mengancam juga kuda. Dan tentu apabila kuda berpindah, masalahnya benteng memukul pion ada tempo skak sehingga hitam memilih dengan gajah ke A3 mensupport kuda. Pion ke H4 saat ini menawarkan. Di sini hitam menerima pertukaran pion memukul pion. Kuda dibuat menerima tidak gajah teman-teman, tetapi kuda supaya dapat ke depan bermanuver. Pion ke B6 saat ini, maka benteng ke C1 di mana ke depan mengancam gajah sehingga setelah gajah berpindah, benteng memukul kuda. Untuk itulah kuda langsung juga berpindah ke A4, tentunya membuka gajah mengancam benteng, juga mencegah benteng mengancam gajah. Di sini benteng ke D1, berlanjut benteng ke D8. Gajah ke C7 memaksa pertukaran sehingga benteng memukul benteng skak, benteng memukul kembali, kuda ke C5 berlanjut juga menekan pion. Kuda ke F5 skak dimainkan, raja ke G6 mengancam kuda, dan kuda ke E7 skak, raja berpindah ke H7 dan kuda memukul pion. Saat ini kuda juga memukul pion E6, benteng ke D7 skak, dan raja berpindah ke H6. Gajah ke D6 saat ini, di mana menawarkan gajah karena apabila diterima ke depan juga mengancam kuda, juga mengancam pion. Sehingga gajah ke B2, benteng saat ini memukul pion teman-teman, menawarkan benteng. Benteng ke C8 menolak, juga mengancam kuda. Di sini kuda ke E7, di mana ke depan juga melakukan skak. Benteng memukul pion C4. Pion ke G3 terlebih dahulu membuka akses bagi raja ke depan. Di sini kuda ke G5 memainkan juga untuk memforking ke depan. Maka dibalas Danil Dubov, kuda ke F5 skak, raja ke G6, kuda ke H4 skak, dan apa yang harus dimainkan teman-teman? Di sini dimainkan dengan raja ke H6. Karena sebelumnya opsi terbaik tentunya ialah untuk memperlama skakmat, ialah benteng menukarkan kualitas. Tetapi tentunya di sini putih akan menang kualitas walaupun ada kuda ke F3 skak, raja ke F1, kuda memukul pion. Masalahnya benteng ke B7 dan ini pun pion akan hilang. Di sini juga gajah ke depan terancam dan pion bebas ini ke depan akan siap untuk promosi. Namun kita kembali teman-teman, di dalam posisi ini dipilih raja ke H6. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah eksekusi yang dimainkan oleh Danil Dubov? Satu langkah skakmat di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Tentunya Anda pastinya bisa melihat, yaitu dengan gajah ke F8, dan ini pun skakmat teman-teman. Kita lihat bagaimana skakmat indah yang dimainkan oleh Danil Dubov setelah permainan intens pun terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Danil Dubov memiliki tingkat akurasi 85,5% dan hitam Grandmaster Steinbeck memiliki tingkat akurasi 71,6%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.